Bayar. Ya, ya Pak. Aku haus. Ingin kelapa muda ada? Oh, ada Pak. Ah, aku pesan. Ya, baik Pak. Jangan pakai lama lama ya. ya. Siap Pak. Ayo. Kelapa muda. Langsung ya. Cepat. Oh, benar. Ini Pak. Ya. Tunggu. Enak apa tidak? Gimana Pak? Seger apa enggak? Ini seger banget Pak. Oh, Seger pakai banget Pak. tunggu ya. Baik Pak. Awas kalau bohong. Iya Pak. Benar ya? Benar Pak. Jangan bohong. Siap Pak. Jangan ketawa. Ih, Pak, yang apa Pak? Oh. Minta lagi. Oh, iya, baik. Satu lagi. Satu lagi ya Iya. Pak ya. Nggak pakai lama ya Pak. Nggak ya? pakai lama. Ya, Pak. Cepat. Iya Pak. Seger ini. Nah, ini Pak. Silakan Pak. Kurang. Satu lagi. Satu lagi Pak. Iya, satu lagi. Nggak pakai lama ya Pak ya? Nggak pakai lama. Iya, baik Pak. Enak tenang. Udah Pak. Ya. Tunggu. Ini semuanya enak. Saya rasain ini enak. Ini enak. Semua ke semua. Bayar. Iya Pak. Ngomong sih. Yang punya siapa ini? Tempat ini? Tempat ini. Iya, kedai ini. Yang punya Pak Kamali Pak. Ada kan? Ada Pak. Saya panggilkan. Cepat panggil. Nggak pakai lama ya Pak ya? Nggak pakai lama. Ya baik Pak. Makasih Pak. Kelapa hijau. Hijau juga. Kok? Ya. Sableng. Ya. Oh, iya. Bapak pemilik kedai ini? Ya saya hanya ngelola saja. Wah. Luar biasa. Apa namanya nih, Pak? Saung tepi sawah. Saung tepi sawah. Wah. Ya, luar biasa ini. Oke, pemirsa Nanonet, saya Ferian Hilman. Tadi sedikit dramatologi dari Ken, Pendekar Kapak Nagageni 212. Halo semua. Oke. Sebelumnya saya sampaikan, saya saat ini sedang berada di Desa Karangating ya, Karanggintung, Kecamatan Subang, Kabupaten Banyumas, dan di sebuah saung yang pemiliknya Bapak Kamali ya, saung tepi sawah. Oke. Nah ini udah ada Mas Ken. Gimana Mas Ken ini suasananya? Ya suasananya bagus banget ya, karena sesuai dengan konsep dan namanya tepi sawah ya. Nah itu luar biasa sekali, dan ini lihat pemirsa, di tengah-tengah sawah ini, di belakang kita ini sawah membentang, dan ini ada tanaman ini juga, sekarang ada jagung itu. Jadi sambil kita menikmati hidangan di sini, lalu kita bisa outdoornya itu. Sejauh kita memandang itu indah banget, dan di balik sana tuh ada bukit. Luar biasa tempat ini. Rekomendasi dari saya. Indah banget ya. Tapi saya agak kecewa ini. Tadi dramatolog saya saya mengarahkan tidak diminum semuanya, tapi diminum semuanya rupanya. Jadi kita nggak kebagian nih Mas Kamali. Waduh. Kan seger. Seger tapi diborong semua, dicicip semua. Aduh. Oke, Mas Kamali, saya ingin nanya juga sedikit nih, apa sih sebenarnya konsepnya apa sih? Kafe apa memang sawah apa di tepi sawah ya? Terus konsepnya menu makanannya apa gimana? Ya, kalau untuk konsepnya sebenarnya model saung-saung ya. Jadi saung-saung tempat berkumpul terus dalam suasana santai. Ya. Jadi marketnya memang untuk ke keluarga. Marketnya ke keluarga. Ya, oke. Kenapa kalau dinamakan saung tepi sawah? Karena kebetulan kanan kirinya sawah. Kanan kirinya sawah. Terus akhirnya
ketemu ide itu ketika lockdown zamannya COVID-19 tahun 2020. Konsepnya itu. Berarti ini mulai aktif tahun 2020 akhir. Oh, Desember. 2020 akhir Desember. Oke. Berarti kalau dari market yang mengunjungi dari saung tepi sawah ini apakah milenial atau anak-anak muda? Semua kalangan. Semua kalangan. Semua kalangan, terutama kan untuk mengobati rasa jenuh ya, pada saat COVID-19. Ya, ya. Karena di mana-mana tutup, jalanan tutup seperti ini. Akhirnya ini terbit dari situ, hadir dari sisi itu, dari kebiasaan yang tadinya membosankan karena lockdown tadi ya. Ya akhirnya ini tercetuslah. Terus di sini menu favorit. Nah, menu favoritnya apa tuh Mas Kamali? Menu favorit andalanya di sini itu jenis seafood. Seafood ya? Seafood mix ya, Makanan campuran laut. perpaduan makanan laut, dan yang jadi prima dona kebanyakan itu jenisnya bakaran. Baik ikan bakar, ayam bakar, bebek dan sebagainya. Itu katanya enak, kata pelanggan, bukan kata saya. Iya, iya, iya. Gitu. Alhamdulillah. Berarti setelah pelanggan menikmati memesan seafood itu yang menjadi andalan di rumah makan ini ya, kembali lagi dong tentunya. Ya kan? Kembali lagi dan banyak rekan-rekan yang infokan bahwa makanan seafoodnya Mas Kamali di sini sangat enak dan luar biasa. Dan ini juga untuk market kita dibantu sama pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. Oh iya. Pemerintah desa dan kecamatan. Betul. Alasannya Jadi, kenapa? mereka juga mempromokan. Jadi karena ini adalah aset desa, jadi kita mengembangkan orang-orang desa baik dari sisi perangkat desa atau pejabat desanya sampai dengan masyarakat. Jadi termasuk mungkin parkir kita serahkan ke desa dikelola oleh warga. Seperti itu. Nah perangkat desa kita wajibkan apa? Untuk mengenalkan Karanggintung desa apa sih? Jadi mengenalkan desa Karanggintung, mempromosikan keluar bahwa Karanggintung itu sangat baik dan ada beberapa objek, terutama jadinya itu kita nomor satu memang untuk di Jawa Tengah, kan kita nomor satu produksi Jawa Tengah. Berarti namanya rumah makan Saung Tepi Sawah. Saung Tepi Sawah dengan konsep kolaborasi dengan penduduk setempat, satu ya kan, kearifan lokal dan bisa menyerap tenaga kerja yang banyak ini. Luar biasa, ini satu Konsep yang oke ya. bagus. Oke, ini saya dengar-dengar nih Mas Kamali ini kan memang asli putra daerah dari Banyumas ya, Purwokerto. Dan di sini kita sudah mau menjelang pilkada ya, pilkada. Dan di sini saya mendapatkan kabar Mas Kamali mencoba mencalonkan untuk menjadi wakil bupati. Ya, Betul apa benar? betul. Oh betul. Luar biasa. Tentunya bukan dari keinginan dari hati, tetapi adalah dukungan dari masyarakat setempat nih, khususnya yang memberi support kepada Mas Kamali untuk menjadi salah satu pemimpin yang mempunyai konsep-konsep di bidang pertanian ya, seperti saya lihat ini konsep-konsep marketplace-nya yang seperti tradisional tuh di sini gitu ya. Itu luar biasa Mas. Tapi kalau saya boleh tahu backgroundnya apa sih Mas? Kalau Mas Kamali ini kok ada sedikit keberanian dan rasa confident untuk mencalonkan diri sebagai wakil bupati? Ya, untuk latar belakang jelas yang pertama adalah dukungan dari masyarakat. Dukungan dari masyarakat. Oke. Terutama beberapa tokoh yang menghendaki ada tokoh muda yang bisa lebih membangun Banyumas untuk lebih maju lagi ke depan. Jadi kebetulan dari beberapa tokoh itu datang ke rumah saya ngobrol panjang lebar, intinya ayolah Mas Andi,
kalau bukan generasi muda masuk yang tua-tua terus. Iya. Akhirnya yang muda tolong keluarlah, ayo. Luar biasa. Luar biasa. Akhirnya saya didorong oleh beberapa tokoh di Kabupaten Banyumas untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon bupati. Jadi bakal calon wakil bupati ini saya coba terobos akhirnya atas permintaan beliau. Amin ya rabbal alamin. Semoga Berarti kalau dia masih dari 3 kabupaten yang mendukung sampean, berarti kan hanya masih dalam bentuk berapa sih 1,5% ya? Kan Banyumas 27 27 kecamatan, kecamatan, 301 desa, desanya kelurahan itu ada 2. Totalnya itu 337 337. sama kelurahan kalau nggak salah. Berarti itu 3 dari ketiga dari apa tadi? Kelurahan apa kabupaten? 3 kabupaten ya? Bukan satu kabupaten. Satu kabupaten, Satu kabupaten, 27 kecamatan. 27 kecamatan. Nah, yang telah meminta sampean untuk maju menjadi wakil bupati ada berapa Itu- kabupaten? Di satu kabupaten, karena ini kan satu kabupaten saja. Oh. Dari berapa kecamatan Oh, dari maksudnya? beberapa kecamatan, iya. Dari Gitu. berapa? Kalau kecamatan kita kemarin kedatangan dari Sumbu, terus dari Toko Tambak juga ada, dari Banyumas Timur, dari Banyumas Timur ada, dari kota juga ada kemarin, terus dari kecamatan Sumbang sendiri itu memang sudah beberapa yang mendukung saya, bahkan meminta secara pribadi ini saatnya tampil, saatnya yang juga yang benar-benar berinovasi dan bisa membangun Kabupaten Banyumas. amin. Amin. Seperti itu. Tapi kalau background dari sisi keluarga, ya ini yang memantapkan saya. Akhirnya saya mengiyakan, karena saya masih terah pasir luhur. Jadi berdirinya Kabupaten Banyumas itu tidak lepas dari zamannya Kamandaka. Nah, saya salah satu keturunan yang dari pasir luhur. Oh, Pasir Luhur. Oh, Jadi asli saya memang desa pasir, berarti bukan memang, Karangidung. ini sebagai suatu perbandingan bahwa sampean diusung juga berdasarkan bahwa sampean memang asli lah daerah Pasir dulu. Pasir Luhur atau putra daerah dari Banyumas. Tapi yang membuat itu, apakah itu yang membuat sampean optimis? Tidak juga. Jadi untuk yang bikin saya optimis kan karena memang dari banyak tokoh, terus saya membangun itu mulai dari dasar, yaitu dasarnya petani. Kenapa petani? Karena setiap kali saya ketemu dengan petani, saya tanya, ya putranya nanti mau jadi apa Pak? Putra Bapak. Ya yang jelas bukan jadi petani kayak saya. Kan miris. Kalau 10 tahun ke depan semua petani mengatakan seperti itu, nanti siapa yang jadi petani di Kabupaten Banyumas? Akhirnya dari situlah timbul program yang namanya program makmur, yaitu dari segi penanaman tadi, terus di situ juga ada apa namanya penyuluh pertanian juga kita hadirkan di situ. Itu klinik 24 jam dari penyuluh pertanian kita libatkan juga. Jadi, selain dari produk kita untuk beras makan atau padi makan, kita ingin swasembada itu supaya kedepannya untuk beras udahlah kita main di lokal, kita sudah bisa sendiri dan bisa swasembada minimal di kabupaten sendiri. Jadi ketahanan pangan. Ketahanan pakanannya masuk. Selain kita juga memberikan bibit jagung gratis. Iya. Karena memang andalannya di sini adalah desa Karangidung jagung. Jadi harapannya untuk produksi jagung itu nanti lebih meningkat. Di samping dari ketahanan pangan yang ada memang di Kabupaten Banyumas ini, ada edukasi lain nggak di samping pertanian gitu, dengan mindset sekarang kan generasi muda ini banyak, kan hanya mereka juga ada yang senang bertani, ada yang senang di dalam hal-hal lain. Itu buat Mas Kamali seperti apa motivasi? Jadi untuk generasi muda itu motivasinya kita adalah memang kita bergerak di dalam berbagai macam sektor dalam hal peningkatan ekonomi rakyat. Ya, Apalagi saat ini kan zaman susah. ya, ya. Zaman susah, perekonomian sekarang lagi sejak COVID kemarin ini baru mulai pulih, tapi masih
bahasanya itu apa ya, ngapan gitu ya. Jadi masih belum stabil, masih belum stabil. Jadi kita pergerakan termasuk UMKM, ya UMKM juga harus tetap kita gerak, kita timbulkan lagi. Betul. Gitu. Kebetulan dengan salah satu ketua pengurus UMKM di sini, KWPS kebetulan kita punya satu pimpinan juga di situ, jadi kita bisa kolaborasi seperti itu. Jadi harapan ke depan adalah juga membina ya generasi muda ke depan untuk Banyuwangi. Banyumas itu ada motivasi lain yang mengangkat bahwa putra daerah itu yang memang jauh dari ibu kota tetapi punya mindset yang bagus. Artinya tentunya Banyumas juga akan perlu dengan orang-orang yang memang sudah mempunyai pengalaman yang jauh lebih tinggi atau mungkin menjadi satu tenaga ahli yang mana dalam bidang tentunya yang masing-masing ya yang dia bidangi itu akan menjadi melirik bahwa Banyumas adalah akan mendapat perubahan yang sangat besar di bawah bimbingan dari Mas Kamali tentunya. Seperti itu. Ini suatu Kalau saya mau boleh bertanya lagi, Kak, sebenarnya apa sih Mas yang ketimpangan yang agak riskan di Banyumas ini? Ya intinya adalah kalau banyak sekali yang harus lebih ditingkatkan lagi ya, lebih ditingkatkan lagi dalam sisi pembangunan. Karena di sini tidak tidak menargetkan bahwa setelah COVID itu pengangguran sudah semakin banyak. Jadi lapangan kerja juga harus tersedia. Cuman kalau semua orang bekerja, nanti bagaimana dengan bidang-bidang yang lain? Akhirnya memang saya tergabung di Sydney, Himpunan Pengusaha Indonesia. Ya intinya adalah para pemuda-pemudanya kita duduk, kita kemudian bersama teman-teman untuk menjadi pengusaha supaya bisa mengurangi pengangguran. Seperti itu. Jadi nanti di situ ada tes ketemu nih, karyawan sama pengusaha enak mana sih gitu kan. Ya ternyata enak pengusaha gitu. Seperti itu. Gambarannya seperti itu. Jadi peningkatan ekonomi yang memang harus diprioritaskan untuk saat ini. Baik pertanian, baik UMKM, gitu kan. Baik di bisnis online yang sekarang sudah mulai marak dan digemari oleh para remaja dan pemuda di Kabupaten Banyumas. Jadi kita bismillah lah, semua sektor kita coba masuk, kita coba adakan pembinaan ke depannya dan lebih bagus lagi. Oke, sekarang masuk ke lawan Anda ya. Lawan Anda yang paling kuat nih ada nggak? Lawan saya nanti, kalau saya sih Nggak perlu kita sebutkan lah. ya untuk wakil bupati saya sih ya nggak masalah lah. Tapi bupatinya siapapun harapannya wakilnya saya. Karena saat ini saya hanya ingin jadi wakil dulu untuk belajar. Dengan edukasi yang seperti Mas Kamali tadi tuturkan, baik dari desa wisata, teknologi dan UMKM, tentunya akan nanti ada perubahan di Banyumas, perubahan besar yang mana yang tadinya masyarakat Banyumas, kalau mau maju, kalau mau sukses harus pergi dari Banyuwangi, dari Banyumas. Dan ini akan merubah mindset mereka bahwa mereka membangun di sini ada peluang dan lapangan yang sangat besar di sini. Betul sekali. Saya rasa tadi sudah dibicarakan. Karena saya muter-muter kota manapun, paling enak ditinggali jadi di Purwokerto. Di Kalimantan saya sudah pernah, hampir 7 tahun. Di Sumatera, Pulau Sumatera sudah, saya membawai Sumatera waktu itu. Dan juga beberapa kota yang lain. Luar biasa. Jadi dari pengalaman saya di luar, dengan saya akhirnya masuk lagi ke Kabupaten Banyumas itu pulang kampung 2006 dengan segala macam kehidupan yang pengalamannya berjalan, akhirnya saya memberanikan diri untuk hadir di Banyumas menjadi salah satu tokoh muda untuk berpartisipasi dan mengembangkan Kabupaten Banyumas. Ini luar biasa pengalamannya menjadi studi banding ya ketika ke Kalimantan, ke daerah-daerah lain. Tentunya Mas Kamal ini bukan hanya pelesiran ke sana, tapi menjadi satu perbandingan baik dari teknologi, pertanian dan sudah dikuasai oleh
Mas Kamali, luar biasa. Luar biasa sekali. Nah, pemirsa masyarakat Banyumas sekitarnya mungkin ada yang melihat channel saya ini. Saya ulangi lagi tadi apa yang distatementkan oleh Mas Kamali. Jadi siapapun bupatinya, saya hanya ingin menjadi Wakil bupati. Support untuk Iya. belajar. support. Betul sekali. Satu lagi Mas Kamali, di saat kita ngomong-ngomong santai ini, sebenarnya Banyumas tahun 2017 sempat dikatakan kabupaten yang tertinggal ya. Nah, apakah predikat itu masih? Tidak, untuk saat ini. Udah saat ini tidak. Bahkan kemarin sempat terima Piala Adipura. Oh, Apa ya? Adipura. Waktu zamannya Pak Oke. Hussein kemarin. Bisa bahwa Lebih baik. Peningkatan lebih baik. Kabupaten Banyumas bukanlah kabupaten yang tertinggal, sebagaimana yang setelah pernah distatementkan pada tahun 2017. Dan saat ini tahun 2024 Banyumas sudah mendapatkan dia apa Adipura ya? Ya, itu kemarin malah. Malah Periode kemarin ya, malah. periode Periode kemarin. Sekarang tinggal Adipura. mempertahankan saja. Ya, bahkan menambah. Ya. Oke. Karena banyak artis yang di sini. Ya, Ya, termasuk asli sini Mayang Sari. Ya, Iya. Akhirnya gara-gara kan banyak artis yang Oke berhasil Mas, bertahan di Mas sini. Kamali kita berandai-andai. Kalau seandainya Mas Kamali nanti memang sudah menjadi seorang wakil Bupati Banyumas dengan pemilihan yang begitu banyak lah, kita berandai-andai ya. Apa langkah apa dulu nih yang mau Mas Kamali benahi? Yang jelas yang akan saya benahi itu dari sisi tatanan pendidikan supaya ada penyetaraan dengan pusat dan daerah. ya. Yang kedua adalah petani, karena petani saat ini keluhannya adalah di pupuk. Hampir di semua daerah bahkan. Itu Hampir di pupuk. semua daerah Iya. sepertinya di pupuk. Dari Oke. pupuk. Jadi untuk pupuk kebetulan saya punya teman yang punya pabrik pupuk, baik itu kimia ataupun yang organik. Ya. Selain itu saya juga punya beberapa rekanan, partner dan teman gitu ya. Itu di pupuk Indonesia, di holdingnya pupuk Indonesia. Jadi kita bisa sinergikan itu semuanya nanti ke depannya. Seperti itu. Oke, Jadi- kalau peningkatan padi atau beras untuk pabrik-pabrik ada juga program? Ada program juga untuk alatnya, terutama ya untuk alat rice mill atau penggilingan berasnya. Kebetulan kita punya satu teman yang siap membackup supaya keuntungan si rice mill itu lebih meningkat karena lebih menghemat semuanya, termasuk menghemat tenaga kerja dan semuanya. Jadi itu nanti ke depan petani atau pengusaha rice mill akan lebih santai lagi ya, nggak terlalu ribet loh bahasanya. Ya, Berarti Itu udah baik disiapin dengan teknologi ya. betul pabrifikasinya Teknologi. udah siap. Nah, berarti kalau harapan Makin baik. kedua, nah kita kan tahu Mas Ken ini adalah seorang aktor dan seniman. Nah, kita melihat potensi wisata daerah khususnya Banyumas ini cukup mempunyai potensial yang besar gitu. Bukan Nah, besar lagi, luar biasa. luar biasa. Luar biasa. Nah, seandainya Mas Kamali sudah menjabat menjadi wakil Bupati Banyumas, apa nih? Apa maksudnya tahapan-tahapan apa lagi untuk meningkatkan potensial wisata di Banyumas khususnya dengan menopang melalui mungkin dari dukungan aktor dan seniman, apa yang bisa diolah? Oke. Untuk yang bisa diolah karena di sini memang objek wisata banyak sekali. Pengusaha-pengusaha pariwisata juga banyak sekali. Bahkan Pak Ridwan Kamil sendiri punya rasa ketakutan bahwa ini Banyumas bahaya nih. Ini potensi wisatanya bisa berkurang, bisa lari ke Banyumas bahkan gitu ya. Purwokerto, kotanya Purwokerto terutama. Jadi potensinya bisa kita gali baik dari seni budaya itu memang kita bisa tampilkan kesenian daerah kita ya, itu baik ebek, baik apa namanya yang mirip angklung Ya. ya, itu bisa kita terapkan di sana, termasuk nanti kalau bisa nanti parvi kalau bisa ya ada di sini Ya. supaya naungan dari para artis lokal Ya. dan seniman Kolaborasi. betul bisa berkolaborasi dengan pengusaha pariwisata.
Dan kita juga menemukan ada satu buah wisata baru di Desa Karangsalem namanya Curug Sebelah. Nah itu salah satu yang mempeloporinya untuk supaya dicetuskan itu Mbah Git. Mungkin saya hanya sebut nama Mbah Git tapi kepanjangannya tidak, biar samar-samar nanti ada tanya, biar tanya ke saya gitu kan. Baik. Jadi curug sebelah itu akan Tebelah itu itu akan baru. nanti bisa juga digarap untuk workshop ya. Betul. Dari putra-putra daerah yang mempunyai nilai jiwa seni yang cukup ya kan, pasti kan apa namanya, mereka nggak perlu berangan-angan, ada wadahnya, ada tempatnya untuk workshop dan membina mereka menjadi cita-cita mereka ya, untuk mencapai cita-cita mereka itu luar biasa itu. Termasuk dibikin sekretariat di situ, mungkin ada paguyuban ebek Iya. ya atau kuda lumping ya, nama keren di tempat lain. Ah, ya. Tapi bahasa kita ebek. Tapi di situ ada komunitas dalang wayang, baik wayang golek ataupun wayang kulit. Iya. Ya, terus di situ juga ada seniman tari ya, dan juga lainnya, termasuk misalkan para sesepuh, para kiai dan sebagainya, mencari kiai-kiai. Kalau memang di situ mau dibikin sekretariatnya, kita coba Itu menarik sekali ya, apa tadi Curug Biar satu Sebelah ya, tempat, Curug iya. Sebelah ya. Betul. Mungkin nanti kita bisa diantarkan ya Bisa. oleh Mas Kamali. Itu melihat, objek wisata baru itu. lokasi Curug Sebelah itu ya. Oke, kalau sedikit secara personal nih, mungkin masyarakat Banyumas yang di pelosok-pelosok ingin tahu juga nih apa background dari Mas Kamali. Dan kalau sekilas-sekilas mungkin Mas Kamali tadi sudah menyampaikan bahwa sudah tergabung di ini, ya kan? Nah, selebih dari personal itu sempat sekolah di mana dulu, Mas? Oke, untuk sekolah terakhir saya di sarjana ekonomi di Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Oh, Sebelumnya saya di Unsur, tapi ambil D3. D3 itu di Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman. oh, berarti kayak sepanjang prestasi-prestasi leadership mungkin sudah banyak seperti yang sampaikan ya, ada seorang Anda aktif di lomba pidato ya. Jadi saya juara lomba pidato, saya punya piagam penghargaan achievement and dedication itu pada saat tahun 2005. Jadi dari pengalaman itu yang akhirnya coba kita ATN-nya, amati, tiru dan modifikasi untuk mengembangkan Kabupaten Banyumas sesuai dengan pengalaman dan ilmu yang saya miliki. Saya coba terapkan lewat ATN, amati, tiru, modifikasi. Tiru, modifikasi. Luar biasa. Oke, kalau saya boleh tahu saat ini Anda sebagai apa nih, menjabat atau apa memang apa yang menjadi keseharian sekarang? Keseharian saya cuma lontang-lontung kayak Wira Sableng gitu. Membela kebenaran. Jadi aktivitas saya ya cuma sana kemari, terus aktivitas terakhir saya yang sedang saya geluti ini sekarang di PT CNM. PT CNM. Ya. Terus PT Cakra Nusantara Media. Anda sebagai Saya direktur di situ. oh, luar Sekaligus biasa. owner. Direktur Nah. sekaligus owner. Di situ bergerak di bidang rumah sakit. Jadi saya punya satu rumah sakit. Dan memang berkolaborasi dengan teman-teman dan kita kembangkan. Jadi akhirnya apa, jasa medis kita juga yang ternyata ada kendala di BPJS dan sebagainya, kita kedepannya bisa maju juga seperti itu. Jadi rumah sakitnya jalan. Lengkap. Rumah sakit berjalan sejak 2021. Oke, baik pemirsa Nanolines Channel, saya sudah berbincang-bincang dengan Mas Kamali SE, salah satu putra daerah Banyumas yang kini mencalonkan Pilkada 2024 sebagai calon wakil bupati Banyumas. Kita doakan bersama-sama apa yang menjadi nawaitu beliau ini dapat tercapai sesuai yang disampaikan beliau tadi. Beliau mempunyai istiqat luhur akan membenahi Banyumas, Dan mempunyai pengalaman di luar biasa. luar biasa.
Baik, saya Ferian, mohon pamit, dan kebetulan kita kehadiran juga aktor legendaris kita Wiro Wiro Sableng 212. 212 mengucapkan terima kasih, selamat sore.